kepada dia paling afdolnya sesuatu ukti yang aku kasih as-sa'ilin kepada orang yang meminta. Orang sibuknya hanya baca Quran, sibuknya hanya baca zikir, sampai kagak sempat bilang ya Allah kasih rezeki dong yang banyak, yang halal, yang barokah. Kata Allah bilang kagak pakai dipinta, udah saya kasih yang paling baik. Baik dikasih sama Allah dari sesuatu yang paling afdol yang dimintakan oleh orang yang bermunajat kepada Allah. Itu benar-benar dimanjai, berarti benar-benar dimanjai. Istiqomah di baca Quran, istiqomah zikir, sampai nggak sempat doa tadi sini. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan. Misalnya kalau dari rizqan itu aminah ada kencang nanti begini. Ya wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan kasir, ini disebut-sebut yang masih berkaitan ya, pokoknya disebutin yang masih berkaitan. Nah ini dia nggak pernah minta-minta kayak begini, kata Nabi dalam hadis qudsinya, itu udah dikasih sama Allah sebaik-baiknya sesuatu yang pernah dipinta oleh orang yang meminta. Jadi nggak usah repot-repot lagi pakai minta sama Allah. Asal tadi sibuk baca Quran, sibuk baca zikir, sampai lupa meminta kepada Allah. Begitu. Wa fadlu kalamillah, keutamaan kalamnya Allah ala sairil kalam, atas seluruh kalam, kafadlillahi ala khalqi, seperti keutamaan Allah ala khalqi, atas makhluknya. Keutamaan firman-Nya Allah atas seluruh kalam seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Udah kalah jauh, malah gak ada tandingannya. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, iqra'u al-Qur'ana, bacalah oleh kalian kepada Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, pemberi syafaat, li ashabi, kepada orang yang membaca. Begitu. Nah, seharusnya dengan motivasi begini hidup hati kita. Ya Allah, untuk apa? Untuk mau membaca Al-Quran. Kita melihat pulang dari sini ke rumah, ini kata Nabi ibadah yang paling afdal. Ya Allah, ini kata Nabi tadi satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Ya Allah, jadi kalau saya sibuk baca ini, saya kagak pakai minta hajat, udah dikasih yang terbaik sama Allah. Ya Allah, ini yang mau saya baca kalam yang terbaik. Ya Allah, ini kalau saya baca ntar hari kiamat saya ditolong sama dia. Begini, hadirkan itu akhirnya apa? Kita menjadi cinta untuk membaca Al-Quran. Kemudian waqala Aliun karramallahu wajhah, telah berkata Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya, man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'imun fis shalah, sementara dia berdiri di dalam salat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, maka berhak baginya dengan setiap satu huruf 100 kebaikan. Lagi sholat tuh kita baca Al-Quran, baca kulhu gitu. Ya, kita kan ayat-ayat spesial tuh. Nah, kuliah sama Quran gitu. Nah, maka setiap satu hurufnya itu kalau sholatnya berdiri yang dibaca Al-Quran, satu hurufnya bernilai 100 kebaikan. Gimana tinggal ditotal lah. Kalau kita pengen hitung-hitungan matematik dengan amal yang kita kerjain, hitung dari satu hurufnya menjadi 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah, dan barang siapa yang membaca kepada Al-Quran wa huwa qa'idun, sementara dia dalam keadaan duduk fis sholati, di dalam salatnya, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah, maka dia berhak mendapatkan dengan setiap satu hurufnya 50 hasanah, 50 kebaikan. Salatnya duduk karena udzur semisal, maka dari satu hurufnya itu bernilai 50 kebaikan. Nah, kemudian wa man qara'ahu
kharijas shalah, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar salat, wa huwa ala taharah, sementara keadaan dia dalam keadaan suci, mempunyai wudu, kana lahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanah, maka dia berhak dengan setiap satu hurufnya 25 kebaikan. Begitu tiap satu hurufnya baca Al-Quran. Kemudian waman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah, dan barang siapa yang membaca kepada Al-Quran wa huwa ala ghairi taharah, sementara keadaannya tidak dalam keadaan suci, kana lahu bi kulli arfin asyru hasanat. Misal hadir tahlil kagak wudu gitu, makin guru-gurunya kali kan baca Yasin dia tuh ya begitu, dia kagak megang mushaf, apa bernilai pahala? Kata Sayyidina Ali, bernilai pahala, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Tadi hadir tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, dari rumah buru-buru, baru diingetin sama bini, Pak, kan ada tahlil si Anu, Bapak nggak dapat. Nah, iya ya, masih pakai baju koko, gak pakai wudu lagi, dia hadir tahlil. Kan di situ baca Yasin, ya. Terus baca tahlil, ada kulhunya, ada al-falaknya, ada anasnya, ada surah Al-Baqarah awal, ada Al-Baqarah akhir. Apa dia dapat pahala? Kata Sayyidina Ali, itu orang dapat pahala dengan setiap satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran dan bisa membaca kepada Al-Quran. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء وهو بالخير ونقفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشرور وأقرا بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به لله الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله